Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi terkait portofolio investasi, yang dimana anggota kelompok kami yaitu yang pertama Nur Rahmawati dengan NIM A1C020186, yang kedua Nurul Aini dengan NIM A1C020189, yang ketiga ada Rinip Aprilia dengan NIM A1C00214, dan yang keempat ada Rizka Ayu Amalia dengan NIM A1C00216. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pengertian portofolio investasi, yang dimana portofolio investasi ini adalah kumpulan aset investasi milik individu, lembaga keuangan, perusahaan maupun manajer investasi. Isi dari portofolio ini diantaranya susunan saham, obligasi, reksadana, uang tunai, atau komoditas milik investor. Jenis portofolio dalam investasi ada 3, yaitu yang pertama income portfolio, yang kedua value portfolio, dan yang ketiga ada growth portfolio. Penjelasannya yaitu yang pertama, income portfolio memiliki risiko kecil dan biasanya dipilih oleh investor untuk mencari penghasilan rutin dari saham. Portofolio ini lebih berfokus pada pengamanan pendapatan reguler berupa dividen yang dibagikan perusahaan, daripada capital gain atau keuntungan dari penjualan saham. Yang kedua, penjelasan mengenai value portfolio. Biasanya dibuat oleh investor dengan cara membeli saham dengan harga lebih murah dibanding saham lain dari industri serupa, undervalued stock. Saham ini akan ditahan hingga investor menemukan value yang lebih tinggi. Umumnya, value portofolio memiliki risiko yang tinggi karena harga sahamnya lebih fluktuatif. Yang ketiga yaitu penjelasan mengenai growth portfolio. Growth portfolio berfokus pada pertumbuhan aset investasi menggunakan prinsip high risk, high return. Biasanya, jenis portofolio ini diambil oleh tipe investor dengan profil risiko sedang. Growth portfolio juga banyak digunakan pada industri yang sedang berkembang dan memiliki prospek cerah. Selanjutnya, aset dalam portofolio investasi, yaitu real estate, karya seni, perhiasan maupun bentuk penanaman modal lain yang bisa mendatangkan keuntungan di masa mendatang. Risk and return portfolio. Pengertian dari risiko itu merupakan kemungkinan perbedaan antara return aktual yang diterima dengan return yang diharapkan. Semakin besar kemungkinan perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut. Risiko dalam konsep investasi portofolio digolongkan menjadi 2, yaitu yang pertama risiko sistematis dan yang kedua risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar yaitu risiko yang berkaitan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Beberapa penulis menyebut sebagai risiko umum general risk, sebagai risiko yang tidak dapat diverifikasi. Risiko tidak sistematis atau risiko spesifik, risiko perusahaan, adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan verifikasi aset dalam suatu portofolio. Analisis risiko portofolio. Dalam manajemen portofolio dikenal dengan adanya konsep pengurangan risiko sebagai akibat penambahan sekuritas ke dalam portofolio. Rumus untuk menghitung varians portofolio bisa dilihat sebagai berikut. Baiklah, sekian dari saya. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saudari Nurul Aini. Baik, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh saya sendiri Nurul Aini terkait dengan analisis risiko portofolio. Contohnya yaitu misalnya risiko setiap sekuritas sebesar 0,20. Jika kita memasukkan 100 saham dalam portofolio tersebut, maka risiko portofolio akan berkurang dari 0,20 menjadi 0,02. Return merupakan salah satu faktor yang memotivasi investor berinvestasi dan juga merupakan imbalan atas keberanian investor menanggung risiko atas investasi yang dilakukannya. Kelompok return investasi yaitu yield dan capital gain. Yield merupakan komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh
dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi. Return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi. Return yang dipersyaratkan merupakan return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subjektif investor terhadap risiko. Menghitung return yang diharapkan yaitu untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal. Investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian. Konsep return dan risiko. Dalam transaksi keuangan, risiko cenderung dianggap sebagai kemungkinan kehilangan sebagian atau seluruh uang yang masuk ke dalam investasi. Secara umum, kesempatan investasi yang menawarkan return yang lebih tinggi juga disertai dengan risiko yang lebih tinggi juga. Ini dikarenakan risiko dan return berfluktuasi searah atau linier, yang artinya semakin besar risiko suatu aset, maka akan semakin besar pula return yang diharapkan atas aset tersebut. Begitupun sebaliknya. Metode estimasi return dan risiko yang diharapkan. Estimasi return yang diharapkan dapat dihitung dengan dua metode, yaitu metode rata-rata aritmatika dan metode rata-rata geometrik. Adapun contoh perhitungan estimasi return yang diharapkan yaitu dengan menggunakan metode rata-rata aritmatika dan geometrik bisa dilihat pada gambar tersebut. Kemudian contoh estimasi risiko. Dalam pengukuran risiko sekuritas, kita juga perlu menghitung risiko relatif sekuritas tersebut. Risiko relatif ini menunjukkan risiko per unit return yang diharapkan. Ukuran risiko relatif yang bisa dipakai adalah koefisien variasi. Adapun rumus koefisien variasi yaitu standar deviasi return per return yang diharapkan. Contoh estimasi return dan risiko portofolio. Contohnya yaitu sebuah portofolio yang terdiri dari 3 jenis saham A, B, C, D, E, F, dan GHI menawarkan return yang diharapkan masing-masing sebesar 15%, 20%, dan 25%. Misalnya, persentase dana yang diinvestasikan pada saham A, B, C sebesar 40%, saham D, E, F 30%, dan saham GHI 30%, maka return yang diharapkan dari portofolio tersebut adalah E atau rupiah sama dengan 0,4 dikali 0,15 plus 0,3 dikali 0,2 plus 0,3 dikali 0,5 hasilnya 0,195, kemudian diubah dalam bentuk persen menjadi 19,5. Kemudian materi selanjutnya terkait portofolio dengan single index model yang akan disampaikan oleh Rinit Aprilia. Kemudian portofolio dengan single index model. Portofolio model indeks tunggal atau single index model merupakan sebuah teknik untuk mengukur return dan resiko sebuah saham atau portofolio. Model tersebut mengasumsikan bahwa pergerakan return saham hanya berhubungan dengan pergerakan pasar. Jika pasar bergerak naik dalam artian permintaan terhadap saham meningkat, maka harga saham di pasar akan naik. Sebaliknya, jika pasar bergerak turun, maka harga saham di pasar akan turun. Jadi return saham berkorelasi dengan return pasar. Single index model merupakan model yang mengasumsikan bahwa hanya terdapat faktor tunggal yang mempengaruhi harga saham, yaitu pasar. Jika pasar bergerak naik, maka harga saham individu juga akan bergerak naik. Setiap saham memiliki respon yang berbeda-beda terhadap pasar. Ada saham yang sensitif terhadap pergerakan pasar, ada juga yang tidak. Berikut adalah rumus persamaan single index model dalam mengestimasikan return. Kemudian rumus varians dari return saham dalam single index model. Kemudian rumus dari covariance return saham dengan pasar dinyatakan sebagai berikut. Varian sekuritas memiliki komponen yaitu resiko sistematis atau resiko pasar dan resiko tidak sistematis atau resiko unik
varians yang dijelaskan oleh indeks disebut sebagai risiko sistematis. Varians yang tidak dapat dijelaskan disebut varians residual atau risiko tidak sistematis. Ekspektasi portofolio. Return ekspektasi portofolio dari model indeks tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. Kemudian risiko portofolio atau varians dari portofolio menggunakan model indeks tunggal dapat dirumuskan sebagai berikut. Metode yang digunakan dalam pengukuran nilai return dan risiko portofolio dengan asumsi apabila pergerakan return saham yang hanya berhubungan terhadap return pasar adalah model indeks tunggal. Selanjutnya komponen model indeks tunggal. Yang pertama yaitu return realisasi atau RI dari saham dan pasar. Realisasi return saham adalah return yang telah terjadi serta merupakan hasil yang didapat dari harga penutupan saham A pada bulan ke-T dikurangi dengan harga saham A pada bulan ke-T, kemudian hasilnya dibagi dengan harga penutupan saham A pada bulan ke-T. Berikut adalah rumus dari return realisasi. Kemudian yang kedua yaitu tingkat pengembalian ekspektasian atau expected return saham dan pasar. Expected return saham merupakan suatu tingkat pengembangan yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang. Tingkat pengembalian ekspektasian merupakan rata-rata tertimbang dari return saham realisasian. Berikut adalah rumus dari tingkat pengembalian ekspektasian. Yang ketiga yaitu varian saham adalah penyimpangan dari rata-rata hasil pengembalian saham dan merupakan selisih dari expected return saham dengan return saham. Berikut adalah rumusnya. Kemudian kovarian adalah ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana dua variabel. Dalam hal ini return saham dan return pasar mempunyai kecenderungan untuk bergerak secara bersama-sama. Kovarian saham dengan pasar mencerminkan hubungan antara return saham yang menunjukkan arah pergerakan dari nilai-nilai return pasar. Berikut adalah rumus dari komponen kovarian. Baik, selanjutnya adalah ke-8, return bebas risiko. RBR adalah tingkat pengembalian bebas risiko yang dihitung dari data suku bunga BI. Hal ini berdasarkan asumsi bahwa kemungkinan risiko BI tidak membayar bunga sangat kecil. Dan ke-9, excess return to beta. ERB berarti mengukur kelebihan return relatif terhadap satu unit risiko yang tidak dapat didiversifikasikan yang diukur dengan beta. Dan yang ke-10 adalah cut off rate, merupakan titik pembatas yang digunakan untuk menentukan apakah suatu saham dapat dimasukkan ke dalam portofolio atau tidak. Saham yang dipilih adalah dengan nilai CI kurang dari ERB. Kemudian ke-11, expected return portfolio adalah tingkat keuntungan yang diharapkan kemudian dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang dari tingkat keuntungan yang diharapkan dari masing-masing saham yang membentukkan portofolio. Dan ke-12 adalah variance dan deviasi standar portofolio, merupakan penyimpangan dan resiko terhadap return portofolio. Dan ke-13 selanjutnya, saham yang membentuk portofolio optimal ditentukan dengan besaran proporsi dana. Selanjutnya adalah pembahasan return ekspektasian, variasi saham, dan standar deviasi. Kinerja saham dapat terlihat dari return yang dihasilkan dan risiko yang terdapat di dalamnya. Return terbagi atas dua, yaitu return realisasian dan return ekspektasian. Return pasar dan return bebas risiko. Dalam menghitung return pasar digunakan nilai closing price index saham IHSG atau indeks harga saham gabungan periode sebelumnya. Dan kemudian hasilnya dibagi dengan nilai IHSG periode sebelumnya. Kemudian kovarian saham individu dengan pasar. Kovarian merupakan penggambaran hubungan antara suatu saham dengan saham lainnya. Kovarian digunakan untuk mengetahui hubungan antara return saham individu dengan return pasar. Perhitungannya adalah perkalian dari selisih return realisasi saham dan return ekspektasi saham terhadap selisih return realisasi pasar dan return ekspektasi pasar. Kemudian beta, alpha, dan variance error residual itu didapat dari pembagian antara kovarian dengan varian pasar. Alpha merupakan nilai ekspektasi dari return sekuritas yang independennya terhadap return pasar. Sedangkan kesalahan residu berasal dari perbedaan nilai antara return ekspektasi dengan return realisasi, di mana return ekspektasi dapat dikatakan menyimpang karena merupakan suatu nilai yang belum terjadi.
Selanjutnya, return ekspektasi portofolio dihitung berdasarkan dari rata-rata tertimbang return masing-masing saham pembentuk portofolio optimal. Dengan dilakukannya perhitungan ini, maka membuat investor dapat mengetahui tingkat keuntungan yang akan diperoleh serta tingkat risiko yang nantinya dihadapi. Kemudian, saham merupakan pembuktian kepemilikan suatu perusahaan. Jika perusahaan memperoleh keuntungan, maka setiap pemegang saham berhak atas bagian laba yang dibagikan pada bentuk dividen sesuai dengan proporsi kepemilikannya. Return saham terdiri menurut capital gain di PO harga saham awal dan P1 harga saham akhir, dan D adalah dividen. Kemudian teori portofolian modern adalah teori tentang bagaimana investor yang menghindar risiko dapat membangun portofolio untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan pengembalian yang diharapkan berdasarkan tingkat risiko pasar tertentu. Menekankan bahwa risiko adalah bagian yang melekat dari hadiah yang lebih tinggi, menurut teori tersebut adalah mungkin untuk membangun perbatasan efisien dari portofolio optimal yang menawarkan pengembalian maksimum yang diharapkan untuk tingkat risiko tertentu. Teori portofolio modern berpendapat bahwa karakteristik risiko dan pengembalian investasi tidak boleh dilihat sendiri, tetapi harus dievaluasi dengan bagaimana investasi memengaruhi risiko dan pengembalian portofolio keseluruhan. MPT menunjukkan bahwa seorang investor dapat membangun portofolio beberapa aset yang akan memaksimalkan pengembalian untuk tingkat risiko tertentu. Kemudian, teori portofolio investasi, MPT menunjukkan bahwa seorang investor dapat membangun portofolio beberapa aset yang akan memaksimalkan pengembalian untuk tingkat risiko tertentu. Demikian juga mengingat tingkat pengembalian yang diharapkan, seorang investor dapat membangun portofolio dengan risiko serendah mungkin. Dan berdasarkan ukuran statistik seperti varians dan korelasi, pengembalian investasi individu kurang penting daripada bagaimana perilaku investasi dalam konteks seluruh portofolio. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.